itu kebetulan memang saya juga salah satu bagian tim dari pembela Jessica Wongso sebenarnya. Timnya dia. Jadi memang ada di dalam juga sih sebenarnya. Itu memang sudah membantu Papa dari jauh-jauh sebelumnya. Iya, makanya yang tadi saya sampaikan 2016 itu baru saya lulus, kasus pertamanya langsung itu. Iya. Kasus Jessica. Kasus besar juga. Langsung, jadi menarik sekali, makanya waktu itu awalnya lihat kaget juga pertama lulus, langsung lihat berkas-berkas segini banyak, lihat banyak kejanggalan-kejanggalan dan langsung dihadirkan dengan kasus yang begitu rumit, tapi fakta hukumnya sebenarnya sangat clear untuk terdakwa sebenarnya. Makanya waktu itu itulah yang membakar semangat juga. Wah, ternyata jadi lawyer seru. Karena kan banyak orang juga magang atau kerja setelah lulus itu untuk mencari tahu nih, apakah lawyer ini benar nggak sih untuk saya? Apa jangan-jangan saya suka sekolah hukum, ujung-ujungnya jadi businessman, jadi politis, jadi politikus, jadi yang lain-lain. Ternyata dari kasus Jessica itu makin semangat, harus memperjuangkan keadilan. Itulah makanya sejalan juga, habis dari S2, gelar perkara, kita yang menciptakan akses untuk keadilan yang merata dan juga akses untuk layanan hukum keseluruhan. Jadi bukan hanya konsultasi hukum nantinya juga perkara hadir, ada layanan hukum lainnya, dari legal opinion, dari legal forms, dari monetary services, semua layanan hukum kita akan coba untuk digitalisasi bersama. Maka tadi happy juga dengar dari ada support dari Pak Menteri juga, Pak Menpora juga, dari BPH juga hadir tadi, dari Kemenkumham yang secara gamblang menyatakan bahwa bagaimanapun juga jangan hanya konsultasi, yang lainnya walaupun berbayar harus ditawarkan, karena itu yang membuat platform ini sustainable. Ketika ini sustainable baru bisa berjalan, kalau tidak kan yang dirugikan siapa? Mencari keadilan juga. Itulah mindset cara pikir yang mau kita rubah sehingga nantinya legal services apapun itu akan kita coba digitalisasi. Walaupun mulainya semangat pro bono ini luar biasa sekali, PBA Pradi 166 kabupaten kota, di kita udah sampai 85 cabang yang sudah masuk. Mudah-mudahan bulan depan bisa dengan adanya aplikasi, mudah-mudahan bisa masuk semua. Jadi buat teman-teman yang butuh konsultasi hukum gratis, langsung saja. Nggak perlu daftar repot-repot, nggak perlu upload KTP, nggak perlu kasih surat keterangan miskin, gratis. Bisa langsung. Jadi monggo dicoba. Nah inilah yang kita bangga juga dengan advokat di Pradi sebenarnya. PB Pradi, YLC, dan DPR Pradi juga termasuk advokat-advokat senior yang ada di dalamnya. Tadi mungkin lihat ada waktu juga, dan tadi ada barusan tadi komit juga, ada lawyer senior juga Pak Hendrioso yang ingin masuk di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau kualitas kita bangga karena sudah terjawab nih dari rating lawyer, sudah ada keterbukaan informasi. Si klien juga nanti kalau Mbak coba pakai bisa langsung rate juga. Bintang berapa nih taruh, sama kayak e-commerce belanja online sama juga, bisa bintang 5. Oh, jawabannya sesuai. Bisa kasih komen juga. Oh, lama sekali lawyernya. Kalau jutek bisa tulis jutek. Nanti kalau jutek bisa langsung masuk ke saya tuh. Bintang 1 jutek. Nah, bisa saya kontak nanti Dewan Kehormatan Pradi. Ini tolong lawyer yang ini diperiksa atau diperhatikan. Ini ada kode etik kan. Kalau dia melanggar kode etik di situ kena juga dia itu. Jadi memang diawasi. Dan kalian bisa juga ya keluarkan dia dari bisa. Jadi kalau lawyer itu bintang 1 otomatis kesuspend akunnya. Jadi di situ makanya dengan adanya digitalisasi ini harusnya kualitas lawyer sih akan meningkat juga. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Bukan hanya akses, tapi akses kepada keadilan dan pemberi bantuan hukumnya kualitasnya harus top. Harus first class service tadi kalau kata Bapak di sini. Anak gue juga ngomong gitu, 2 kali itu benar, wah luar biasa ini. Kalau boleh dia mau bersaksi maunya kan, ya karena kan saya sudah ya katakan saya meyakini betul bahwa bukan Jessica Wongso yang melakukan pembunuhan gitu kan. Bahkan kalau saya direncana hari Jumat kalau masalah ini kita sudah melakukan legal action ini. Kami tim yang ribuan orang itu nanti akan melaporkan seseorang yang terlibat di dalam perkara itu, yaitu salah satu diantaranya adalah yang menyembunyikan barang bukti CCTV. Itu hari Jumat akan kita laporkan ke Mabes Polri. Mabes ya? Ya, kita akan laporkan. Jadi kita akan berangkat kan, seperti saya janjikan, ini kita tidak biarkan kan
Jadi semua orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di dalam kasusnya Jessica Wongso itu akan kita laporkan supaya terungkap. Dan dengan terungkap, negeri ini baik, kepolisian juga namanya bagus, ya kan? Itu sebanyak saya katakan, saya harapkan kalau ini kita laporkan pada polisi dan dia pun ada oknum polisi di dalamnya, tolong jangan diproteksi, jangan usah, tapi harus ditindak. Terlalu mahal harga institusi hanya untuk melindungi 1-2 orang oknum. Mendingan oknumnya ini harus dibersihkan supaya institusi Polri-nya bagus. Jadi nanti kalau mau melapor, itu harapan kami daripada institusi kepolisian. Ya, sudah, dan bukti-buktinya sangat akurat sekali ya. Jadi kalau udah nanti terbukti bahwa CCTV-nya direkayasa, kemudian otopsinya dihalang-halangi dengan tujuan tertentu, ya kan? Maka mereka itu harus diproses. Gitu. Ya, kalau ini nggak terungkap, saya kira ini akan bahaya. Makanya DPR juga udah boleh bicara kan? Nah, jangan-jangan terlalu mungkin Presiden udah bicara. Yang saya hanya sangat heran sebenarnya kok Pak Mahfud nggak pernah mau bicara sebagai Menteri Hukum. Biasanya kan beliau kan selalu respon, tapi untuk kasus ini dia diam saja gitu. Nah itu sangat kita sayangkan. Jadi mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini nanti kita akan mengetahui bahwa Jessica itu tidak bersalah. Nah kalau sudah bukti-bukti itu dapat, itu kan akan menjadi novum buat saya kan, bukti baru. Nah ini adalah dasar saya nanti untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, apalagi kalau ada keterangan tadi mantan Profan katanya ya, kalau itu benar ada, ya kalau boleh beliau bersaksi lah, ya bahwa itu tidak benar gitu ya. Ditambah laporan-laporan kami nanti. Dan ini TV saya minta ya, bantulah, bukan untuk saya, tapi memang negeri ini kata harus kita perbaiki. Bayangkan Jessica 7 tahun di dalam penjara terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya. Coba bayangkan, perempuan loh. Coba bayangkan. Sudah saya katakan berkali-kali, dia dimasukkan di sel tikus hampir 4 bulan lebih. Sel tikus itu maksudnya di kamar yang gelap, kecil, di sana ada tikus, kecoa dan sebagainya, ya kan? Di situ 4 bulan. Dan saya mendengar informasi dari wawancara daripada mantan kepala tahanan, paling lama orang dimasukkan juga 4 hari. Teroris, dan ngaku. 4 hari itu udah ngaku. Biasanya 1 hari aja udah ngaku. Ini 4 bulan Jessica di dalam sel tikus itu nggak ngaku. Bayangkan saja tuh, bandit besar dimasukin ke situ ngaku, tapi ini nggak ngaku. Dan sampai sekarang 7 tahun dia di dalam penjara, dia tetap ngaku. Saya tawarkan supaya dapat gerasi. Dia bilang, kalau gerasi gimana? Karena saya bilang bahwa kamu harus ngaku, dia bilang, saya nggak mau. Kalau gerasi itu kan kamu bisa bebas, Jessica, saya bilang. Kamu bisa bebas kalau gerasinya dikabulkan atau minimal dikurangi. Dia bilang saya nggak mau. Kalau disuruh ngaku saya nggak mau. Coba bayangkan, udah 7 tahun di dalam, tetap sampai sekarang dia nggak mau ngaku. Dan dia tidak mau minta gerasi kalau disuruh ngaku. Nah ini nggak boleh main-main. Coba bayangkan itu diri kita. Perempuan loh, waktu itu umurnya hanya 28 tahun loh. Kalau sampai 20 tahun lagi berarti dia keluar 48 tahun. Bayangin itu. Sama adik kita itu, diri kita, keluarga kita kayak apa gitu. Nah ini yang harus kita berjuang bersama-sama. Media juga harus berjuang bersama-sama memviralkan ini agar seluruh penegak hukum itu bisa memperhatikan ini. Ini nggak boleh kita biarkan. Ini bukan untuk punya otohasi buat kasus. Ini sudah menjadi kasus rakyat Indonesia yang hari di TikTok ribuan terus orang, ya kan? Nah, karena itulah sebabnya ribuan orang advokat juga mau bersatu secara pro bono gratis. Sebenarnya nggak punya kerja, ada advokat itu punya, tapi perasaannya itu terluka, ya keadilannya itu tuh tercabik-cabik gitu. Jadi itu sebabnya ya mudah-mudahan lah mulai hari Jumat kita laksanakan itu laporan. Setelah itu nanti tahap berikutnya kita lakukan lagi yang lainnya sampai terungkap, kita kan tahu. Karena sampai sekarang saya juga penasaran. Coba itu pemilik Oliver itu nggak diperiksa. Kalau ada kejahatan di satu restoran,
Ya tentunya pertama kali yang diperiksa kan pemiliknya dong, karena CCTV kan diambil dari situ. Saya mau pengen tahu kenapa nggak diperiksa gitu. Terus beberapa saksi yang penting yang mengambil barang bukti pada waktu persidangan ya diperiksa gitu. Kenapa? Ada katanya di situ ada pembantu katanya disuruh buang celana. Kenapa nggak diperiksa gitu? Tak tahu di luaran dia merumuskan bahwa Jessica membuang celana. Tapi kita minta supaya diperiksa saksinya, nggak dihadirkan dalam persidangan. Kenapa? Ada apa ini? Gitu. Nah itulah railing kita. Jadi saya merasa bertanggung jawab secara moral, secara hukum demi keadilan. Saya ingin bongkar kasus ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan Jessica, dan jangan sampai setelah terjadi kepada kita baru kita mulai marah. Ya, itu yang saya inginkan dalam bangsa Indonesia ini. Keadilan itu jangan kamu merasa kalau karena itu tidak ke kamu diam-diam aja. Setelah kena ke kita, baru kita ribut. Jangan. Meskipun itu tidak terjadi pada kita, tapi terjadi ke orang lain, kita tahu kita harus protes. Tidak boleh itu seperti itu. Baru negara kita damai.